Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita, segala kegiatan kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita, adalah dari Mazmur pasal yang ke-37, mulai ayat 34 sampai ayat yang ke-40. Di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara, adalah topik tentang Tuhanlah pertolongan kita. Saudara, di dalam beberapa seri video ini kita akan terus belajar tentang Tuhanlah pertolongan kita. Kerinduannya supaya melalui renungan-renungan firman tentang Tuhanlah pertolongan kita, supaya kita menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan, bagaimana supaya pertolongan Tuhan menjadi nyata atas kita. Dan saya rindu mendengar kesaksian saudara, bagaimana Tuhan menolong saudara, dan saya rindu Tuhan menyatakan pertolongannya bagi saudara, dan saudara pun akan menjadi pertolongan bagi orang lain. Artinya Tuhan akan memakai saudara menjadi pertolongan bagi orang lain. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita terus belajar prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan tentang pertolongan Tuhan. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini saudara, lalu kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, secara sistematis dan objektif, supaya saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Itu sebabnya siapkan hati saudara untuk diberkati oleh firman Tuhan melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan ini. Mazmur pasal 37 ayat 34 sampai ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus, dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan binasa bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan.
Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Saudara, di dalam konteks firman Tuhan ini, pemazmur menegaskan bagaimana Tuhan menolong umat-umatnya. Dan itu yang saya rindu kita renungkan, saudara. Bagaimana Tuhan menolong umat-umatnya untuk kita terapkan dalam hidup kita, sehingga kita pun akan mengalami pertolongan Tuhan. Saudara pun akan mengalami pertolongan Tuhan. Di ayat yang ke-40 di sana ditegaskan, saudara, bahwa Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ada beberapa penegasan firman Tuhan tentang tindakan Tuhan bagi umat-umatnya. Yang pertama dikatakan di ayat 40 ini bahwa Tuhan menolong mereka. Tuhan yang menolong umat-umatnya. Tuhan yang menolong saya dan saudara. Apapun dan bagaimanapun kondisi yang kita alami saat ini, ketahuilah dan dengarlah, saudara, bahwa Tuhan menolong kita. Saat ini kalau saudara rindu mengalami pertolongan Tuhan, maka ketahuilah bahwa Tuhan pun rindu menolong saudara. Bapa yang baik itu rindu menolong saudara. Bahkan dikatakan juga, dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik. Ada orang yang berniat jahat. Ada orang-orang fasik yang mengulurkan tangan hendak mencelakakan anak-anak Tuhan. Tetapi firman Tuhan ini berkata bahwa Tuhan meluputkan mereka. Tuhan meluputkan saya, Tuhan meluputkan saudara dari segala niat-niat jahat, dari niat orang-orang yang ingin menjatuhkan, dari niat orang-orang yang ingin menghancurkan kehidupan kita. Tuhan meluputkan setiap kita. Saat ini ketahuilah, saudara, bahwa Tuhan mau meluputkan saudara dari segala mara bahaya. Tuhan mau meluputkan saudara dari segala niat-niat jahat kuasa kegelapan. Dia mau meluputkan saudara. Artinya dia mau supaya saudara tidak kena niat-niat jahat, niat-niat iblis. Tapi saudara diluputkan. Selanjutnya dikatakan juga, saudara, bahwa ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka. Tuhan juga mengerjakan keselamatan bagi kehidupan umat-umatnya. Baik keselamatan dalam perjalanan kehidupan di dunia ini yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan masalah, yang penuh dengan mara bahaya, saudara, yang selalu mengancam, niat-niat jahat iblis yang selalu mengancam umat-umat Tuhan. Tetapi firman-Nya menegaskan bahwa Dia menyelamatkan mereka. Kalau kita lihat sedikit ke atas, saudara, di ayat 39 dikatakan orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Dua kali ditegaskan bahwa Tuhan menyelamatkan, Tuhan menyelamatkan. Dan hari ini pun ketahuilah bahwa Tuhan menyelamatkan kehidupan saudara. Dia Allah yang mempedulikan saudara, dan Dia Allah yang rindu mengerjakan keselamatan di dalam kehidupan saudara. Dan juga dikatakan ayat 39 bagian B itu, saudara, bahwa Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Pada saat umat-umatnya mengalami kesesakan, Tuhanlah yang menjadi tempat perlindungan bagi mereka. Pada saat saya dan saudara mengalami kesesakan, dan mungkin bahkan saat ini ada saudara yang sedang mengalami kesesakan di dalam kehidupan saudara. Di sini firman-Nya menegaskan bahwa Dialah perlindungan kita pada saat kesesakan. Dia melindungi saya, Dia melindungi saudara saat kesesakan menghimpit kehidupan kita. Dia melindungi kita. Kesesakan apa yang sedang saudara alami saat ini? Kesesakan apa yang sedang menghimpit kehidupan saudara sehingga hidup saudara terasa sesak? Dengar, saudara, Allah melindungi saudara.
dalam segala kesesakan yang saudara alami di dalam hidup saudara. Jadi saudara, firman Allah menjamin bahwa Dia menolong kita, Dia meluputkan kita umat-umatnya, Dia menyelamatkan kita umat-umatnya, dan Dia melindungi kita umat-umatnya. Ada begitu dahsyatnya janji-janji yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita umat-umatnya. Yang menjadi pertanyaannya saat ini saudara, bagaimana supaya kita mengalami pertolongan Tuhan, keluputan dari Tuhan, perlindungan Tuhan? Bagaimana supaya kita mengalami semuanya itu dalam kita menjalani kehidupan kita yang seringkali mengalami kesesakan di dalam hidup ini saudara? Kalau saat ini saudara merindukan pertolongan Tuhan, ketahuilah bahwa Tuhan yang menolong saudara. Tuhanlah yang melindungi saudara. Tetapi apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami pertolongan Tuhan? Maka dikatakan, yang pertama saudara, di ayat 34, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Saudara, dikatakan di sini bahwa nantikanlah Tuhan dan tetap ikuti jalannya. Bagaimana supaya janji-janji firman Tuhan tadi dinyatakan dalam kehidupan saya, dalam hidup saudara? Maka kita harus menantikan Tuhan dan tetap mengikuti jalannya. Apa maksudnya menantikan Tuhan saudara? Menantikan Tuhan yang menolong kita, menantikan Tuhan yang meluputkan kita, menantikan Tuhan yang menyelamatkan kita, menantikan Tuhan yang melindungi kita. Kita harus menantikan Dia apapun dan bagaimanapun situasi dan kondisinya saudara. Kita harus menantikan Tuhan. Nantikanlah Dia. Nantikan Dia. Dia yang akan meluputkan saudara, melindungi saudara, menolong saudara, menyelamatkan saudara. Ada waktu yang telah Dia tetapkan. Yang menjadi bagian kita adalah nantikan Tuhan. Nantikan Dia bertindak. Mungkin saudara berkata, sudah sekian lama, sudah begitu lama aku mengharapkan pertolongan Tuhan, tapi sampai saat ini aku belum melihat pertolongan Tuhan. Dengar saudara, jangan pernah menyerah. Nantikan Tuhan, karena akan tiba waktunya saudara. Allah akan menyatakan pertolongannya, keluputan daripada Dia, perlindungannya, keselamatan daripada Dia akan Dia nyatakan dalam kehidupan kita saat-saat kita mengalami kesesakan, dan itu akan kita alami ketika kita tetap menantikan Tuhan. Adakah saat ini saudara masih kuat menanti jawaban Tuhan? Adakah saudara saat ini saudara masih kuat menantikan mujizat Tuhan? Ada begitu banyak orang di luar sana yang mungkin sudah menyerah saudara. Ada mungkin orang di luar sana yang sudah putus asa dan tidak lagi menantikan Tuhan yang menolong, karena mereka belum juga mengalami pertolongan Tuhan setelah sekian lamanya mereka nantikan pertolongan daripada Tuhan, tapi mereka belum juga mengalaminya. Sehingga itu membuat mereka putus asa. Itu membuat mereka berhenti di tengah jalan. Tetapi firman Allah ini menegaskan, nantikanlah Tuhan. Apapun yang terjadi, nantikanlah Tuhan. Ketika kita menantikan Dia, saudara, dikatakan juga di sini sebagai jaminan janji firman Tuhan, tambahan janji firman Tuhan yang sudah kita lihat tadi, saudara. Dikatakan juga, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Ketika kita menantikan Tuhan, kita akan menjadi ahli waris negeri. Artinya kita akan diangkat menjadi orang-orang yang akan berdampak, dan kita akan menerima berkat-berkat ketika kita tetap sabar menantikan mujizat Tuhan, tetap sabar menantikan Allah bekerja, Allah bertindak, Allah melakukan mujizatnya. Selain menantikan Tuhan, juga dikatakan, dan tetap ikutilah jalannya. Kedua yang harus kita lakukan, saudara, berjalanlah dalam jalan Tuhan. Dikatakan di sini, ikutilah jalannya.
Maka di dalam kehidupan kita, kalau kita rindu mengalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan dan sebagainya, kita harus mengikuti jalan yang Tuhan sudah tetapkan bagi setiap kita. Ikutilah jalan Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya saat ini, saudara, adakah saudara sedang melangkah di jalan yang Tuhan tetapkan bagi kehidupan saudara? Adakah saudara sedang melangkah kepada rancangan-rancangan Tuhan yang Tuhan sudah persiapkan di depan sana? Dan saudara tetap ikuti jalannya, saudara tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Seringkali saudara, orang berharap besar, tetapi mereka tidak sanggup untuk berjalan di jalan Tuhan. Bagaimana mengalami perkara besar dalam Tuhan? Seringkali mereka mengharapkan mujizat, mengharapkan kesembuhan dan sebagainya. Tetapi jalan yang mereka tempuh itu bukan jalan kebenaran. Itu bukan jalan yang berkenan kepada Tuhan. Bukan jalan untuk mengikuti Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, saya mau menegaskan kepada setiap saudara. Kalau saudara rindu melihat pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan saudara, maka berjalanlah dalam jalan Tuhan, ikuti Dia dalam jalannya. Lalu selanjutnya saudara, mulai ayat 37, bagaimana supaya kita mengalami pertolongan Tuhan, jaminan Tuhan, keluputan, perlindungan Tuhan, keselamatan daripada Tuhan. Bagaimana supaya kita mengalami itu? Sekali lagi, yang pertama, nantikan Tuhan. Yang kedua, ikuti jalan Tuhan. Yang ketiga, ayat 37 mulai di sana dikatakan, perhatikanlah orang-orang yang tulus dan lihatlah kepada orang-orang yang jujur, sebab orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Di sini saudara, dibuat perbandingan antara orang benar dan orang fasik, orang benar dan pendurhaka-pendurhaka. Dikatakan di sini bahwa orang-orang yang durhaka itu akan binasa. Akan binasa. Tetapi orang-orang yang hidup benar, hidup tulus, hidup jujur, maka Tuhan akan menyatakan pertolongannya. Artinya saudara, dalam kehidupan kita, mari kita belajar menjalani hidup kita dalam kebenaran, dalam kejujuran, dalam ketulusan. Ketika itu kita lakukan dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat bahwa di masa depan Tuhan menyatakan pertolongannya, Tuhan menyatakan keselamatan, perlindungan daripada Tuhan. Mari kita jalani hidup kita benar, saudara. Seringkali kenapa hidup kita belum dijawab? Kenapa kita belum mengalami mujizat? Kenapa Tuhan belum menyatakan campur tangannya di dalam kehidupan kita? Mungkin saudara, itu disebabkan oleh karena kita belum hidup dalam kebenaran. Bagaimana Tuhan akan menyatakan mujizatnya, pertolongannya, jawaban-jawaban doa daripada Dia jika umatnya hidup dalam dosa? Bagaimana Tuhan mengulurkan tangan menyatakan mujizat dalam kehidupan orang yang hidup dalam dosa, orang yang bergelimang dosa? Itu sebabnya dikatakan di sini saudara bahwa Tuhan akan menolong, Dia meluputkan, Dia melindungi, Dia menyelamatkan, dan itu akan terjadi jika kita hidup dalam ketulusan, jika kita hidup dalam kejujuran, jika kita hidup suka damai. Artinya kita harus menjalani hidup kita dalam kebenaran, saudara, kalau kita mau melihat, mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaannya saat ini, kalau kita rindu mujizat Tuhan, kita rindu pertolongan Tuhan, sudahkah kita hidup dalam kebenaran? Karena ketika kita hidup dalam kebenaran,
kita akan menyaksikan bagaimana Tuhan menyatakan pertolongannya. Saudara, mari kita jalani hari-hari kita hidup dalam kebenaran Tuhan, supaya kita menyaksikan bagaimana Tuhan menolong. Langkah demi langkah Dia menyatakan pertolongan demi pertolongan di dalam kehidupan kita. Hiduplah dalam kebenaran. Kemudian selanjutnya saudara, bagaimana supaya kita mengalami pertolongan daripada Tuhan. Di ayat 40 dikatakan Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung kepadanya. Jadi selanjutnya saudara, untuk kita mengalami pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, keluputan dan keselamatan daripada Tuhan, kita harus hidup berlindung kepada Tuhan. Kita harus menjadikan Tuhan yang menjadi perlindungan kita. Maka dengan demikian kita akan mengalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Sudahkah saudara hidup dalam perlindungan Tuhan? Menyerahkan kehidupan saudara kepada Tuhan. Untuk Tuhan melindungi, untuk Tuhan mengulurkan tangan dan melindungi kehidupan saudara. Mari kita berlindung hanya kepada Tuhan. Saudara, jangan andalkan manusia. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Tetapi siapapun kita, bagaimanapun kita saat ini, mari kita berlindung kepada Tuhan. Dialah perlindungan yang sesungguhnya. Kita mampu kalau Tuhan yang melindungi kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, di mana Tuhan berkata, firman-Nya menegaskan bahwa Dia akan menolong umat-umatnya. Dia akan meluputkan umat-umatnya. Dia akan menyelamatkan umat-umatnya. Dia melindungi umat-umatnya. Sungguh luar biasa janji-janji firman Tuhan bagi setiap umatnya, saudara. Dan yang menjadi pertanyaannya, bagaimana supaya kita mengalami jaminan-jaminan firman Tuhan tadi? Yang pertama saudara, nantikanlah Tuhan. Nantikan Dia dalam segala situasi dan kondisi kehidupan saudara. Nantikan Tuhan bertindak. Dan yang kedua, tetap ikuti jalan Tuhan. Apapun yang terjadi, tetaplah melangkah di jalan kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian saudara, untuk kita mengalami pertolongan dalam kehidupan kita, hiduplah dalam kebenaran. Itu yang ada di ayat 37 sampai 39 saudara. Hiduplah dalam kebenaran supaya kita mengalami campur tangan Tuhan dan mujizat Tuhan. Kemudian yang terakhir saudara, untuk kita mengalami perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita harus hidup berlindung kepada Tuhan. Maka kita akan melihat pertolongan Tuhan. Kalimat terakhir dikatakan, sebab mereka berlindung kepadanya. Ayat yang ke-39 juga dikatakan, ia tempat perlindungan mereka dalam kesesakan. Jadi saudara, mari kita alami pertolongan Tuhan, keluputan dari Tuhan, janji-janji firman Tuhan, dengan kita menantikan Dia, dengan kita mengikuti jalan-jalannya, dengan kita hidup dalam kebenarannya, dengan kita berlindung kepada Dia. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama saudara. Biarlah firman Tuhan ini memberkati setiap saudara, untuk saudara mengalami pertolongan tepat pada waktunya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan renungan ini. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Mari kita berdoa bersama, saya akan menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba datang kepadamu bersama dengan umat-umatmu ya Tuhan. Di mana saat ini mereka sedang mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan, janji-janji firman Tuhan digenapi
dalam kehidupan mereka. Dan biarlah Tuhan Engkau mengajar dan menuntun mereka untuk melaksanakan, untuk menerapkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu, biar mereka mengalami jaminan-jaminan firman-Mu, dan ajar mereka menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan mereka. Mereka harus menantikan Tuhan, mereka harus mengikuti jalan-Mu, mereka harus hidup dalam kebenaran, dan mereka harus berlindung kepadamu. Tuhan, tolong mereka untuk melakukan apa yang menjadi bagian mereka, dan biarlah Engkau menggenapi jaminan firman-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Dan sebentar lagi hamba akan menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Biarlah Tuhan yang berkarya melalui doa-doa kami. Tuhan yang berkarya melalui seruan-seruan kami. Nyatakan mujizat-Mu ya Bapa, nyatakan pertolongan-Mu, berkati setiap anak-anak-Mu. Dan hamba akan menopang mereka di dalam doa. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anak-Mu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik, kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu.
Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan, Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka, sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan. Tuhan tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS hamba berdoa, Tuhan jamah mereka. Mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapak yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka. Ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapak yang baik, berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik,
Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat. Ketika Engkau memberkati hidup mereka, jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa. Saat ini Tuhan berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu. Karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu. Suami, istri, anak-anak mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami datang kepadamu dengan penuh iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.